perumpamaan Tuhan Yesus, ada satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal sekali, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini perumpamaan yang sangat-sangat populer. Ini perumpamaan yang sangat terkenal sekali. Nah, saudara, perumpamaan itu tertulis dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 itu ayat 11 sampai dengan 32. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak yang hilang ini tadi dikatakan bahwa seorang ayah, dia mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan bungsu. Yang bungsu suatu kali berkata kepada ayahnya, dia berkata, "Ayah, berikanlah kepadaku bagian yang menjadi milikku." Dan ayahnya adalah ayah yang bijaksana, dan dia memberikannya kepada si bungsu apa yang menjadi bagiannya. Dan dia membagi-bagikannya apa yang menjadi bagian masing-masing anaknya ini tadi. Setelah menerima bagiannya, maka si bungsu ini tadi apa yang dilakukan oleh dia? Dikatakan oleh Alkitab, beberapa hari kemudian, segera, ya, tidak lama-lama. Beberapa hari kemudian, dia langsung menjual seluruh bagian dia. Semua yang menjadi bagian dia, dia jual. Kemudian, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan negerinya, ke tempat di mana dia dapat berfoya-foya, dan dia menghabiskan harta milik dia. Nah, saudara, dia menjual semua yang menjadi bagian dia, semuanya. Dan yang dia tahu hanya hidup senang-senang saja. Yang dia tahu hanya hidup berfoya-foya saja. Ini salah satu memang penyakit anak muda yang tidak pernah tahu susah. Ya, orang tua yang ada atau hidup yang nyaman dan tidak pernah mau susah. Tidak pernah tahu apa itu susah. Apa sih artinya susah? Dia nggak pernah tahu apa artinya susah. Maka dia pun tidak mau belajar susah. Ya, sampai suatu saat dia betul-betul susah. Ya. Nah, saudara, dia pergi ke tempat yang jauh dan di sana dia menghabiskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Kalau misalnya hidup berfoya-foya, income tidak ada, pemasukan tidak ada, maka uang sebanyak berapapun juga akan habis juga. Uang sebesar apapun akan habis, ya. Dan memang orang ini tadi hidupnya, keuangannya makin lama makin menipis. Dan puncaknya dikatakan oleh Alkitab bahwa di negeri itu terjadi kelaparan, ya. Di negeri di mana dia berada terjadi kelaparan. Saudara, uang sudah tidak ada, lalu musim paceklik, ada kelaparan. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini tadi? Dia tidak biasa bekerja. Maka Alkitab mencatat dia pergi kepada seorang majikan, dan majikan itu tadi memberi dia satu pekerjaan, yaitu menjaga babi. Ya, bagi orang Yahudi, saudara, babi itu adalah binatang yang haram gitu, saudara, ya. Itu binatang yang hina sekali. Apalagi kalau misalnya sampai menjaga babi, wah, saudara bisa bayangkan, dari anak orang kaya, ya, anak orang kaya itu satu status yang luar biasa. Anak orang kaya, kemudian dia menjual semua bagiannya, miliknya. Nah, maka hidupnya menurun. Setelah itu dia pergi meninggalkan ayahnya, menurun lagi. Di sana dia berfoya-foya, menurun. Setelah berfoya-foya gimana? Uangnya habis, lalu dia menjadi melarat, menurun. Setelah menurun, saudara, dia bekerja yang paling hina, menurun lagi, yaitu menjaga babi. Nah, saudara, Alkitab mencatat, ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Anak muda ini tadi lapar sekali. Saking laparnya dia ingin supaya ada orang yang memberikan kepada dia makanan babi itu. Ampas yang menjadi makanan babi itu, dia ingin supaya diberikan kepada dia. Itu saking laparnya, saudara. Dan biasanya kalau kita lapar, semua makanan jadi enak, bukan? Ya. Saudara, kalau tidak percaya dengan kalimat saya ini, coba saudara sekali-sekali puasa bagi yang belum pernah,
Ya, seharusnya saudara, puasa juga sebenarnya salah satu kegiatan kita sebagai orang Kristen. Saudara, salah satu misalnya yang kita berkat yang kita alami pada waktu puasa, yaitu kalau kita puasa, maka kita semakin lapar gitu ya. Maka salah satu tantangannya selain daripada haus adalah lapar. Menjelang misalnya kita mengakhiri puasa kita, itu rasanya semua makanan itu enak. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan kalau mau dapat penglihatan katanya berpuasa. Loh, kok bisa berpuasa dapat penglihatan? Oh iya, kalau sudah lapar akan melihat macam-macam. Melihat makanan, ya, melihat sate, soto, durian gitu ya, gado-gado gitu ya, bubur Manado dan sebagainya. Wah, semua jadi terlihat gitu. Kalau sudah lapar. Kalau misalnya lapar, makanan yang tidak pernah enak di mulut pun jadi enak. Ya. Saya pernah mendengar seseorang saudara, ada orang yang tidak suka tempe. Tapi setelah dia puasa, mencium aroma tempe itu dia ingin sekali memakan. Nah saudara, anak muda ini tadi lebih lagi. Dia mencium aroma ampas makanan babi itu pun mengundang selera bagi dia. Dia berharap kalau boleh ada yang bisa membagikan ampas makanan babi itu untuk dia. Tapi itu pun tidak ada orang yang memberikannya. Tidak ada satu pun yang memberikannya. Nah saudara, betapa melaratnya orang ini tadi saudara. Dari orang kaya yang biasanya makan minum yang enak, sekarang mengharapkan ampas makanan babi. Itu bagaikan langit dan bumi. Itu keadaannya sudah begitu terpuruk sekali. Tapi saudara, untunglah Alkitab mencatat satu kalimat. Mari kita baca ya. Ya, mari kita baca di dalam ayat 17. Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Yang membawa Alkitab boleh baca bersama-sama dengan saya. Ini kalimat ini penting sekali saudara. Ini penting sekali. Lukas 15 ayat 17. 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, saudara, ini satu kata yang penting yaitu sadar. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini penting sekali, saudara. Dia tiba-tiba sadar, loh, kok saya jadi begini? Loh, mungkin pertama-tama dia akan bertanya, sebenarnya siapa saya? Who am I? Ya, sebenarnya saya siapa sih gitu ya? Saya anak orang kaya. Loh, kalau anak orang kaya kok ada di kandang babi? Nah, dia mulai sadar. Dia menyadari keadaannya. Maka dia mulai memikirkan, kalau saya anak orang kaya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Di rumah Bapakku itu makanan berlimpah-limpah. Wah, segala macam makanan. Waduh, pembantunya aja makan sampai kenyang-kenyang gitu, saudara. Pembantunya makan sampai kenyang-kenyang. Sementara aku di sini mati kelaparan. Piye? Gitu ya kira-kira. Ini nggak benar nih. Dia menyadari keadaannya. Ini satu kata ini penting sekali saudara. Sadar. Ya. Kita ucapkan sama-sama kata ini, sadar. Sadar. Nah, ini saudara. Ini yang membuat nasib si anak bungsu ini tadi jadi berubah. Dia sadar. Ya, nasib si bungsu ini tadi jadi berubah. Sadar ini penting sekali saudara. Nah, saya menyampaikan terus ayat ini supaya kita sungguh-sungguh juga memiliki satu hal yang penting yang dialami oleh anak bungsu ini tadi, yaitu satu kata, yaitu sadar. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar. Banyak orang Kristen yang tidak sadar tentang keberadaan dirinya. Nah, saudara, di sini penting sekali. Anak bungsu ini tadi dia menyadari keberadaannya. Apa yang disadari? Dia menyadari bahwa bapaknya orang kaya. Lalu dia menyadari bahwa dia miskin dan kalau bertahan di sini dia akan mati kelaparan. Nah, kesadaran ini saja ini awal yang sudah baik sekali saudara. Sekarang saya bertanya pada saudara. Waktu anak muda ini tadi sadar, anak bungsu ini tadi sadar bahwa keadaannya miskin, apakah keadaan sudah berubah? Belum. Tapi sadar itu penting sekali.
Kesadaran itu adalah satu langkah yang sangat penting yang dapat mengubah nasib seseorang. Kalau sadar saja tidak akan pernah membawa perubahan nasib. Ada orang yang dia sadar, oh saya miskin, ya udah itu aja, nggak bergerak apa-apa. Ada orang ya sadar saya orang berdosa, tapi tidak ada niat untuk memperbarui hidup. Ya sadar seperti ini belum membawa apa-apa. Tapi saudara, saya ingin mengatakan begini, sadar itu memang perlu sekali, kesadaran perlu sekali. Nah saudara, maka apa yang selanjutnya yang dilakukan oleh anak bungsu ini tadi? Saya akan baca ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Nah, itu tekadnya. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, betapa baik pemahaman teologia daripada anak muda ini tadi. Anak bungsu ini tadi. Saudara, mengapa saya berkata demikian? Dia tahu bahwa semua kesalahan yang dilakukan kepada ayahnya, sebenarnya dia bersalah bukan kepada ayahnya saja. Dia mengatakan, aku telah berdosa kepada sorga. Nah saudara, semua kesalahan yang kita lakukan, ingatlah, kesalahan itu, kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kalau kita merugikan orang lain, kalau kita misalnya saudara, kita merugikan seseorang atau orang lain, kita menipu orang lain, kita mempersulit hidup orang lain, saudara, kita berdosa bukan hanya kepada orang tersebut, tetapi seperti kata bungsu ini tadi, sesungguhnya kita berdosa kepada sorga. Di sorga ada siapa? Di sorga ada Tuhan. Maka setiap dosa yang kita lakukan, pertama-tama kita berurusan dengan Tuhan. Nah, ini saudara yang harus kita pahami. Setiap kesalahan yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang berurusan dengan sorga. Sesungguhnya kita sedang berurusan dengan Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara menipu seseorang misalnya, jangan saudara berpikir bahwa saudara sedang berurusan hanya dengan orang itu saja. Tidak saudara. Kalau misalnya saudara menipu seseorang, saudara memang berdosa kepada orang itu. Tetapi saudara secara langsung berdosa kepada Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan, kita langsung berurusan dengan Tuhan. Ini kesadaran ini mendalam ini saudara. Maka anak bungsu ini tadi pertobatannya nggak kira-kira. Dia mengatakan, aku telah berdosa kepada sorga dan juga kepada Bapa. Ya kepada sorga apa ya? Semua dosa yang kita lakukan memang urusannya dengan sorga. Lalu dengan Bapa apa? Ya jelas ya bahwa ya dia sudah memfoya-foyakan. Sekalipun itu sudah bagian dia, tapi sebenarnya dia sudah bersalah kepada Bapaknya. Lalu apalagi yang ditekadkan oleh anak bungsu ini tadi? Ayat 19 dia berkata, aku tidak layak lagi apa? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah saudara, betapa dia menyadari, waduh saya sungguh tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Saya sudah tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa, gitu ya. Masa sih Bapak saya orang kaya, kelakuan saya seperti itu? Waduh, sungguh memalukan, menjijikkan. Maka, tapi kalau saya tetap di sini, saya akan mati. Untuk itu saya akan datang kepada Bapa. Saya minta belas kasihan daripada Bapakku. Aku akan minta belas kasihan pada dia. Saya tidak layak lagi memang disebut sebagai anak Bapa. Ya, tapi udah, boleh nggak saya kira-kira bekerja saja? Jadi salah satu orang upahan. Udah gajinya juga disesuaikan. Kalau memang UMR. Kalau yang lain juga di bawah UMR, ya udah saya juga di bawah UMR. Kira-kira begitu. Tidak ada yang diistimewakan. Jadikan aku jadi salah seorang upahan Bapa. Ini betapa dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Ya. Nah, oke. Ini dia masih di kandang babi itu. Belum bergerak. Selanjutnya ini yang penting. Ya. Ayat 20. Ah, ini kita baca bersama-sama. Sebab ini yang mengubah nasibnya. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh anak bungsu ini tadi, saudara. Dia sadar dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia merendahkan dirinya. Tapi setelah itu
Dia melangkah, ini yang paling penting. Melangkah, sadar dan tahu apa yang harus diperbuat, dan kemudian melangkah. Melangkah, dia datang ke rumah bapaknya. Dan benar saudara, apa yang terjadi? Bapaknya menyambut dia. Ketika ayahnya melihat dari jauh, dia melihat dari jidatnya dia udah ketahuan. Wah, ini pasti anak saya. Apa yang dilakukan oleh bapak ini tadi? Oleh ayahnya, dia berlari mendapatkannya. Dan apa? Merangkul dan mencium dia. Padahal anak ini dari kandang babi, sudah berhari-hari tidak mandi, beli sabun juga sudah tidak punya uang. Kalau makan aja sudah susah, apalagi mandi, betul nggak saudara? Ya, kalau misalnya makan saja sudah pergumulan, apalagi mikir mandi, sudah tidak. Maka biasanya orang yang miskin itu biasanya makan kurang, mandinya juga kurang. Bagi dia kalau tidak makan, tidak mandi sehari nggak masalah. Lama-lama jadi 2-3 hari, lama-lama berminggu-minggu, lama-lama berbulan-bulan juga tidak mandi, tidak masalah. Dia tidak masalah, tapi orang di sekitarnya menjadi masalah, ya. Maka orang lain harus pakai masker, ya, supaya menghindari mungkin ada virus dari dia gitu ya, saudara ya. Nah, tapi ayah ini tadi luar biasa. Saudara renungkan betapa cintanya ayah ini tadi, saudara. Anak ini tadi dari kandang babi, tentunya aromanya kita tahu. Ayahnya tidak berkata begitu, aduh kamu datang. Orang kaya biasanya penciumannya itu berbeda ya Pak ya. Udah biasa mencium yang harum-harum, ya. Udah biasa mencium yang ya segala jenis parfum itu ada di rumah dia. Tapi kali ini parfumnya berbeda. Parfum merek apa ini gitu ya. Tapi ayahnya tidak berkata, udah kamu mandi dulu sana baru bisa dipeluk gitu ya. Waduh, menjijikkan gitu, enggak. Ayahnya tadi langsung datang, merangkul dan mencium dia. Dia tidak peduli bahwa anaknya bau kandang babi, tapi dia begitu mencintai anaknya. Bagi dia yang utama itu anaknya, bukan baunya. Itu yang paling penting. Bagi dia yang utama adalah anaknya sudah kembali. Itu melebihi apapun juga. Nah saudara, ini luar biasa. Saudara, sebelum saya lanjutkan ini tadi, kesadaran ini tadi penting. Saudara, apa kaitannya dengan kita? Nah saudara, maka salah satu juga kita perlu sadar. Mari kita memeriksa diri kita. Saya percaya saudara, berapa hari yang lalu kita ada pertemuan Zoom dengan Bapak Ketua Sinode, Pak Pendeta Erastus ya, hari Rabu yang lalu. Salah satu kalimatnya saudara itu betul-betul tertanam dalam hati saya. Dia berkata begini, kita sebenarnya tahu keadaan kita. Kita sebenarnya tahu keadaan kita. Keadaan rohani kita. Misalnya bahwa kita misalnya orangnya, kitalah yang paling tahu diri kita. Misalnya berapa peduli kita baca Alkitab, kita tahu. Apakah kita setiap hari baca Alkitab? Itu kita tahu. Kitalah yang tahu apakah kita sudah, hati kita sudah lembut atau kita keras kepala, kita pun tahu. Kita orangnya rendah hati atau kita tinggi hati, sebenarnya kita pun tahu. Kita orangnya mudah tersinggung atau tidak mudah tersinggung, kita pun tahu. Kita pun tahu bahwa dengan misalnya kalau memandang seseorang kita menghargai atau kita dalam hati menghina dia, kita pun tahu. Kita tahu saudara. Inilah yang harus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita sadari di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih penuh dengan kekurangan. Tuhan, saya masih penuh dengan hal-hal yang menjijikkan hati Bapa di sorga. Nah saudara, ini yang harus kita perkarakan. Sebagai contoh misalnya, saya tidak menghakimi, saya menghakimi diri saya sendiri. Saya termasuk tipe orang yang sebenarnya mudah tersinggung, saudara, aslinya. Tapi dalam hal ini saya bergumul. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak gampang tersinggung. Bila perlu, betul-betul tidak ada lagi tersinggung gitu ya. Nah untuk itu, Tuhan melatih saya bertemu dengan orang-orang yang memang saya sedang diuji, maksudnya untuk mengetahui sebenarnya uji coba gitu ya. Ini sebenarnya kadar ketersinggungannya Immanuel ini sebenarnya masih parah atau sudah mulai lebih baik atau ya. Tapi saudara, saya menyadari bahwa melalui macam-macam orang yang saya hadapi, sebenarnya Tuhan sedang melatih saya. Tuhan sedang melatih saya. Tuhan mau supaya saya naik kelas, ya, tidak terlarut. Tidak larut, tidak lalu artinya hanyut dengan lalu kita menjadi orang yang tersinggung terus gitu ya. Sebenarnya orang yang tersinggung itu sebenarnya adalah orang yang luka hati. Saya baca Alkitab saudara. Saudara tahu nggak? Ini saya renungkan.
Tuhan Yesus pernah marah, betul kan? Betul, Tuhan Yesus pernah marah. Tapi satu hal yang saya temukan, Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung. Berarti apa? Kalau tersinggung itu memang dosa. Wah, jadi kalau saya orang yang mudah tersinggungan, berarti saya belum beres. Wah, jadi untuk itu, jadi kadang-kadang saya hadapi bermacam-macam. Waduh, saya bersyukur. Saya selama bertahun-tahun juga dibentuk juga oleh Bapak Ibu rohani saya ya. Ya, terutama ibu yang cukup keras gitu ya. Tapi itu banyak membentuk saya. Membuat saya jadi lebih tahan banting. Lebih tahan banting. Ya. Kenapa? Saya tahu. Kalau misalnya ibu gembala saya, ini sini Pak Surya, Ibu Emilia nih, ada Ita gitu ya. Pak Fani gitu ya. Bahkan Bu Susan juga mungkin. Kita tahulah model ibu gembala. Tapi saudara tahu bahwa sebenarnya beliau itu banyak membentuk saya. Ya, saya itu menjadi tahan banting. Jadi tidak gampang tersinggung. Kalau misalnya saya kan sebagai pengerja, tinggal di situ. Kalau misalnya jemaat kalau nggak suka udah tinggal pergi aja, jangan dekat-dekat. Tapi saya mau tidak mau saya harus ada di situ. Waduh. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa beliau itu dia bagaimanapun juga dalam keadaan tertentu, saya tahu dia mengasihi saya. Gitu. Jadi kadang-kadang walaupun dia misalnya kalimatnya keras gitu ya, itu membuat saya jadi lebih tahan banting, ya. Lebih tahan banting gitu. Saudara, untuk itu kita perlu terus belajar. Maka model kita dalam hal tidak tersinggung ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu disalib, tubuhnya itu luka-luka, tangan luka, kaki luka, lambungnya juga luka. Tapi satu hal, hatinya tidak pernah terluka. Ini perlu. Amin, saudara. Ya, jangan menjadi orang yang gampang terluka. Saya belum pernah dengar bahwa gereja dibangun dengan luar biasa oleh orang-orang terluka, oleh orang-orang yang mudah tersinggung. Gak ada. Saya percaya saudara, kalau seandainya Tuhan Yesus gampang tersinggung, kita semua masuk neraka. Kenapa? Misalnya mungkin dia merasa kurang dihormati oleh Petrus. Terus, lu itu ya, lu tahu nggak? Saya ini datang dari mana? Saya dari surga, tahu nggak? Gitu ya. Lu nggak menghormati saya. Udah, saya nggak mau disalib lah. Udah. Terus gimana Tuhan nasib manusia? Ah, bodoh amat lah. Mau ke neraka kek, itu bukan urusan gua gitu. Coba kalau Tuhan Yesus seperti itu, bahasa sederhananya saja. Tapi Tuhan Yesus sekalipun tidak pernah tersinggung. Satu kali tidak pernah tersinggung. Ya saudara-saudaraku di tempat ini, jangan mudah tersinggung. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar dalam hal ini. Ya, amin saudara. Ya, ini benar saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung. Saya melihat Rasul Paulus juga, dia dianiaya, diadili, diperlakukan tidak benar. Rasul Paulus tidak pernah tersinggung. Mengapa? Dia betul-betul belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, ini perlu. Dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan berikan saya kestabilan dalam hidup saya. Kalau ketemu dengan orang lembut, saya tetap stabil. Ketemu dengan orang kasar, tetap stabil. Orang memuji saya, tetap stabil. Orang merendahkan saya, juga tetap stabil. Wah, kalau saudara seperti itu, saudara sungguh memiliki jiwa yang besar yang diperkenan oleh Tuhan. Mengapa misalnya istri bisa berontak pada suami? Bisa salah satunya karena tersinggung. Mengapa suami misalnya bisa membenci istri setengah mati? Bisa juga karena tersinggung, ya. Tapi saya berkata kepada saudara, sebenarnya tersinggung itu adalah pilihan saudara. Saudara bisa mengatakan, sekalipun saya dimaki-maki, saya memilih untuk tidak tersinggung. Kenapa lu? Gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Kamu nggak tersinggung? Enggak, gitu ya. Tapi dia udah maki-maki kamu loh. Kamu udah dianjing-anjingin sama dia. Emang kalau saya dianjingin sama dia, saya jadi anjing. Bodoh amat gitu ya. Biasa aja. Saudara tersinggung atau tidak tersinggung itu adalah pilihan saudara. Saudaralah yang memilih saudara menjadi orang tersinggung. Misalnya begini, saudara dikata-katain. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Oh, dia gitu ya. Pilihannya pada saudara. Pilihan pada saudara. Dan kalau saudara orang yang tidak mudah tersinggung, saudara sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan orang tersinggung susah masuk surga, saudara. Sebab kalau di surga orang ini tersinggung, dia bilang, udah gak betah di surga gitu loh.
Gimana gitu ya. Ya. Karena itu saudara, saya tidak merendahkan saudara. Kita sama-sama belajar. Yuk, mau nggak sama-sama belajar? Mau nggak sih sama-sama belajar? Mau? Amin ya. Ya, kalau misalnya sekali-sekali tersinggung nggak apa? Tuhan, aduh saya luka tersinggung ya. Biar kita seperti anak bungsu ini. Tuhan saya sadar kok saya masih sakit hati. Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan mengatakan bangkit. Ya, kita bisa menjadi orang yang tidak tersinggung dua hal. Pertama, Tuhan memberikan kekuatan pada kita dan kita sendiri praktekkan bahwa kita tidak gampang tersinggung. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya, jadikan saya menjadi orang yang tidak gampang tersinggung. Tuhan pasti akan dengar. Amin. Bagaimana cara Tuhan menjawab saudara supaya saudara tidak menjadi gampang tersinggung dan menjadi orang yang lebih sabar? Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang rada-rada gitu ya. Rada-rada. Rada-rada ini bisa mulai dari rumah. Bisa anak-anak lah yang gak tertib gitu ya. Anak-anak ribut, gitu ya. Ya, bisa begitu. Bisa di jalan mungkin mobil saudara diserempet gitu ya. Bisa saja saudara jalan baik-baik ditabrak dari belakang. Terus saudara noleh ke belakang. Saudara berharap orang ini minta maaf gitu ya. Terus dia bilang, apa lu? Katanya gitu ya. Ya aduh. Saudara, kita sudah ditabrak. Lalu yang dari belakang bilang, apa lu? Gitu ya. Saudara, ini betul-betul ini ujiannya kelas tinggi. Tapi kalau saudara bisa lewati, Tuhan dari sorga mengatakan, ini dia anak saya. Ini anakku. Ya. Tuhan berkata kepada malaikat, Kat, lu lihat gak itu? Gitu ya. Si Anu, tuh. Gitu ya. Mobilnya diserempet, tapi dia tidak balas. Dia selesaikan dengan bijaksana. Malaikat mengatakan, iya memang luar biasa. Tapi kalau dulu Tuhan dia nggak begitu. Waduh, jangankan dulu. Ya, seminggu yang lalu kalau begini udah lain persoalannya nih, gitu ya. Tapi sekarang udah luar biasa, gitu ya. Saudara, ini yang menjadi pergumulan kita. Sadar, kita menyadari kekurangan-kekurangan kita. Kita sebenarnya sangat menyadari kekurangan-kekurangan kita. Dan saudara tahu nggak? Bahwa sebenarnya Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam kekurangan-kekurangan kita ini tadi. Kalau kita gampang tersinggung, kita menjadi lebih berjiwa besar. Kalau misalnya kita congkak, kita mulai bisa menghargai orang lain. Saudara, tantangan congkak misalnya, ini bukan hanya pada pendeta juga bisa begitu, saudara. Waduh, saudara tahu nggak? Kalau misalnya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu bisa lebih congkak daripada jemaat. Wah, pendeta misalnya merasa bahwa dia paling berhak untuk dihormati. Wah, bisa begitu. Bisa saja, waduh, nggak ada yang menghormati saya. Wah, ya benar nih. Dia tahu nggak bahwa saya utusan Tuhan gitu ya. Waduh. Saudara, pendeta pun bisa diperhadapkan kepada ujian kecongkakan ini tadi. Nah, bagaimana misalnya seorang hamba Tuhan menyambut semua orang itu sama? Kadang-kadang kita sudah menyambut semua jemaat juga dengan sama juga masih salah juga gitu. Kita bisa masih disalah mengerti juga gitu ya. Ya, saudara. Nah, bisa nggak kita memperlakukan orang itu baik kaya maupun miskin, kita perlakukan dengan sungguh-sungguh, kita menyambut dengan sungguh-sungguh, kita sambut sebagai saudara dalam Tuhan. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia cantik, entah dia kurang cantik. Saudara tahu nggak, biasanya itu kalau orang itu cantik, kaya, wah itu biasanya itu sangat mudah dapat simpati. Wanita cantik misalnya kalau misalnya dia kemalangan, kalau misalnya jadi janda gitu ya, banyak orang bersimpati kepada dia. Ya. Kalau misalnya wanita cantik cari pekerjaan biasanya lebih mudah. Kalau wanita cantik itu dia punya kebahagiaan tersendiri, gitu saudara. Kalau wanita cantik juga biasanya kalaupun miskin masih banyak orang simpati. Saudara bisa bayangkan, ya kalau misalnya orang ini sudah tidak cantik, miskin gitu ya, belagu pula gitu ya. Waduh, bagaimana orang misalnya simpati dan sebagainya gitu ya. Tapi saudara, dalam hal ini kita perlu melatih diri kita. Bahkan kadang-kadang saudara, ya misalnya anak-anak, ini misalnya guru sekolah minggu gitu ya. Saudara, biasanya anak-anak sekolah minggu yang dapat perhatian kan yang pintar gitu ya. Yang pintar atau yang cantik. Wah, itu dapat perhatian. Semua.
biarkanlah anak yang sudah pintar dan cantik itu dia memang sudah bahagia gitu ya. Udah, sekarang kita perhatikan. Mungkin yang kurang pintar, mungkin yang jarang diperhatikan gitu ya. Kita sudah mulai memikirkan orang-orang yang mungkin lolos daripada perhatian orang lain. Betapa kita menjadi berkat bagi orang itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak bungsu ini tadi, lalu saudara, dia disambut oleh ayahnya. Dan benar saudara kalau perhatikan nanti di sini, apa yang dirancang oleh anak bungsu ini tadi, ketika dia berada di kandang babi itu tadi saudara, itu sungguh-sungguh dia ucapkan atau tidak? Sekarang coba kita lihat ya. Nah, ayat 21. Ya, tadi yang dia rancangkan itu adalah mulai dari ayat 18 dan 19. Sekarang ayat 21 kita lihat. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, sampai di sini, ini tadi ada direncanakan oleh dia kan? Ada di ayat 19. Sebenarnya ada satu lagi yang mau direncanakan oleh anak bungsu ini tadi. Yaitu satu kalimat, tapi di sini tidak terucap. Saudara bisa lihat tidak kira-kira yang bisa menemukan nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya dari Pak Fani nih kelihatannya. Ada satu kalimat yang tadi direncanakan, dirancang, nanti saya ngomong ke Bapak begini gitu ya. Tapi begitu ketemu dengan ayahnya, kalimat itu udah nggak keluar. Nah, oke, saya beritahu ya. Nah, coba perhatikan di ayat 19 itu tadi ya. Coba ayat 19. Ada satu kalimat begini. Yaitu, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu tadi yang direncanakan, dirancang dalam hatinya. Nanti saya akan ngomong itu kepada ayah. Jadikan saya salah seorang upahan Bapa. Saudara kalau perhatikan di ayat 21, coba. Apakah kalimat itu muncul saudara? Nah, sekarang kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 21. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Oke. Lalu ayat 22 mulai dari tetapi ayah itu. Kalimat yang tadi enggak keluar saudara. Kalimat yang tadi tidak keluar. Nah, mengapa tidak keluar kalimat yang tadi? Apakah anak ini tadi kelupaan? Sepertinya tidak. Apakah anak ini tadi dia ingkar dengan janjinya? Sepertinya tidak. Saya lebih menyadari pasti ketika dia mau mengucapkan kalimat itu, mungkin baru dia bilang gini, "Pak, jadikan aku salah seorang upahan Bapak." Bapaknya bilang, stop gitu ya. Sehingga kalimat itu tidak keluar. Dia bilang gini, "Pak, jadikan saya salah seorang Bapak." Nah, udah stop. Jangan bicara lagi ya, gitu. Sehingga kalimat itu tadi tidak perlu keluar. Tapi apa yang dikatakan oleh bapaknya? Dia menyuruh pelayannya, "Pelayan, apa? Bawakanlah ke sini." Ada 3 hal yang diminta, yang disuruhkan oleh bapaknya kepada anaknya. Coba kita kepada pelayannya untuk diberikan kepada anaknya. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Saudara, 3 hal yang dilakukan, yang disuruh oleh bapak ini tadi kepada hamba-hambanya. Dia berkata, orang ini tadi datang dengan pakaian compang-camping. Saudara, lihat di sini. Bapaknya tidak berkata begini, "Udah, bawalah baju, biar baju yang ya kaos-kaos yang biasalah, ya biar diganti dulu." Enggak. Tapi dia mengatakan jubah. Itu pakaian yang terbaik pada zaman dulu, saudara. Jubah. Dan bukan hanya sembarang jubah, tapi jubah yang bagaimana? Jubah yang terbaik. Ini saudara, ayah ini tadi mengingatkan anak bungsu ini tadi statusnya, bahwa kamu adalah anak bapakmu. Ya, bahwa kamu memiliki hak. Dia disambut. Saudara, dan
Kepadanya diberikan cincin, itu sebagai tanda kepemilikan, bahwa kamu adalah anggota keluargaku. Lalu yang ketiga apa? Sepatu, supaya dia merasa nyaman pakai sepatu. Di rumah kok pakai sepatu ya? Nah, bisa juga, barangkali bisa juga pengertiannya bahwa nak, jalan kamu telah sesat. Kamu telah menjalani jalan yang salah. Sekarang kamu harus memiliki jalan yang baru. Jangan jalani lagi jalan yang lama. Sekarang jalanilah jalan yang baru. Saudara, orang yang menyadari keberadaannya dan berjuang untuk memperbarui hidupnya, sungguh Tuhan akan menyambut dia, saudara. Ini sebenarnya gambaran bahwa suatu ketika juga, saudara, kalau kita sadar sekarang, saudara, dan kita membenahi hidup kita, maka suatu hari kelak, maka tidak ada hal yang lebih sukacita. Tidak ada hal yang lebih menggetarkan. Tidak ada hal yang lebih menggerahkan kita. Tidak ada pernah peristiwa yang paling membahagiakan kita. Ketika suatu saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, welcome. Aku mengenal engkau. Oh anakku, aku sudah lama merindukan engkau. Masuklah ke rumah bapamu. Ya, dia berkata, engkau anakku yang baik. Saudara, adakah sukacita yang lebih besar daripada ini, saudara? Ketika saudara menerima rumah yang paling mewah sekalipun, paling sukacitanya berapa lama? Ketika saudara mendapat mobil, paling sukacitanya berapa lama? Ketika saudara lulus di wisuda, sukacitanya berapa lama? Itu memang sukacita. Tetapi saudara, dibanding dengan sukacita ketika kita disambut oleh Tuhan, karena kita pernah sadar dan kita memperbaiki diri kita berperkara dengan Tuhan, kita memperbaiki hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah sukacita yang terbesar. Amin, saudara. Itu sukacita yang terbesar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan sedikit lagi. Lalu dikatakan, tapi ayat itu berkata, dan ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah itu dan marilah kita makan dan bersukacita. Dia memberikan alasannya ayat 24, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, saudara, diberikan pakaian, jubah yang terindah, dikenakan cincin, diberikan sepatu, dan makan-makan, pesta, berpesta, begitu ya. Saudara, itu luar biasa sekali. Nah, ayahnya bersukacita. Mengapa ayah ini tadi bersukacita? Dia berkata begini, sebab anakku ini, dia sudah mati. Orang yang hidup dalam dosa memang sudah mati di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang mati. Dan orang yang bertobat, menyadari dirinya, oh itu adalah seperti orang yang hidup kembali. Dan anakku telah hilang dalam dosa, tapi dia sudah didapatkan kembali. Maka saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi Tuhan ketika seseorang menyadari dosanya, bertobat dan datang kepada Tuhan. Itulah sukacita yang paling besar bagi Tuhan, saudara. Sukacita Tuhan terbesar atas hidup kita adalah ketika kita menyadari keberadaan kita dan kita mau memperbaikinya. Itulah sukacita yang terbesar yang dapat kita lakukan, dan itu mensukacitakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, amin. Ini penting sekali. Ini penting sekali, saudara. Nah, saudara, saya lanjutkan ayat 25. Ayat 25 dimulai kata tetapi. Maaf, ayat 25. Tetapi. Nah, saudara, ini kata ini sebenarnya nggak enak. Tetapi. Mereka sudah bergembira, pesta-pesta, tapi ada kata tetapi. Ah, itu biasanya ini ada sesuatu nih. Tetapi. Misalnya begini. Waduh, dia cantik, tetapi jahat. Gitu ya. Misalnya gitu. Ya, dia kaya, tetapi gitu ya. Dia sebenarnya apa? Dia sebenarnya rajin ke gereja, tetapi itu biasanya adalah hal yang agak negatif, gitu ya. Tetapi apa di sini? Tetapi anaknya yang sulung berada di mana? Di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Saudara, anaknya yang sulung, dia ada di ladang, sekarang dia pulang,
Dan dia mendengar bunyi seruling, ya musik. Ya kalau sekarang mungkin musik keyboard, drum gitu. Ada tari-tarian. Waduh, luar biasa. Dan dia bertanya kepada salah satu hambanya. Dia bilang, ini maksudnya apa? Ya, dia bertanya. Naon teh maksudnya? Kira-kira begitu, ya. Nah, si ini tadi bilang, waduh, dia bilang, Pak, kabar gembira loh, Pak. Loh, kabar gembiranya apa? Oke, coba kita lihat ya. Kabar gembiranya, nah saya sampaikan saja, nanti saudara baca ya. Kabar gembiranya, dua hal yang disampaikan oleh dia. Dia bilang, adikmu sudah pulang, itu pertama. Itu kan kabar gembira. Yang kedua, dia pulang dan dia sehat walafiat. Loh, ini kan kabar sukacita, ya. Adikmu sudah pulang dan dia sehat walafiat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, dalam bahasa Inggris itu sehat walafiat itu safe and sound, segar bugar. Ya, saudara, bapak ini tadi dia senang sekali karena anaknya didapatkan dan sehat. Tapi saudara, sekarang coba kita lihat gimana reaksi daripada kakaknya ini tadi. Apakah dia juga sama-sama dengan orang tuanya bergembira? Nah, coba kita lihat ayat 25. 25, kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Oke, ayat 28. Bagaimana reaksi daripada anak sulung ini tadi? Kita baca 1, 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Teruskan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lalu ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa apa? Menyembelih anak lembu tambun. Tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anaknya sulung marah. Anak sulung ini sebenarnya dua hal, saudara. Ini adalah gambaran daripada bangsa Israel yang merasa bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka menganggap bahwa diri mereka sudah lebih baik daripada bangsa yang lain. Yang kedua adalah orang-orang Kristen di zaman now, di zaman sekarang. Mereka mungkin dari kecil, mungkin mereka itu sudah setia dan merasa diri sudah baik. Ini adalah gambaran daripada anak sulung ini tadi. Dan saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang salah dari anak sulung ini tadi? Apa yang salah dari anak sulung ini tadi, saudara? Apa yang keliru dari anak sulung ini tadi? Saudara, yang salah dari anak sulung ini tadi adalah dia tidak seperasaan dengan ayahnya. Dia tidak seperasaan dengan ayahnya. Apa artinya seperasaan? Harusnya dia bersukacita dengan ayahnya ketika ayahnya bersukacita. Harusnya dia bersedih dengan ayahnya ketika ayahnya bersedih. Apa yang menjadi sukacita ayahnya? Yang menjadi sukacita ayahnya adalah ketika anaknya yang bungsu itu kembali, maka itu adalah sukacita yang terbesar bagi ayahnya. Dan seharusnya sebagai anak bapak ini tadi, harusnya dia seperasaan dengan bapaknya. Seharusnya dia ikut bersukacita dengan bapaknya. Tapi di sini kita melihat bahwa anak sulung ini tadi, dia tidak seperasaan dengan bapaknya, saudara. Yang menjadi sukacita bapaknya, itulah menjadi duka cita dia. Dia berharap supaya adiknya itu bukan adiknya lagi. Maka dia tidak menyebut bahwa ketika adikku datang, dia tidak menyebut anak bungsu itu sebagai adik dia. Tapi dia mengatakan, anak bapak.
Ya mungkin lebih jelas, anak lu, gitu kira-kira. Aduh, anak bapak, wah itu luar biasa saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir ini saya sampaikan. Ini bagian ini sebenarnya mendalam sekali, tapi saya harus sampaikan juga secara ringkas, ya. Sebenarnya ini kalau dibedah sebenarnya sampai sore, tapi saya tahu juga kapasitas saudara untuk mendengarkan, gitu ya. Dan saya tidak terlalu panjang. Saudara, tugas kita adalah mungkin begini. Dalam anak bungsu kita perlu belajar. Mari kita menyadari, kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Kita minta supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan menyelidiki hati kita, itu berarti bahwa kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan karena kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, kita pun tahu kelemahan-kelemahan kita yang harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, dari anak sulung ini tadi saudara. Mungkin saudara, seringkali kita menganggap bahwa kita tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kita diam-diam, kita bisa menjadi tidak satu perasaan dengan Tuhan. Kita bisa menjadi tidak seperasaan dengan Tuhan. Salah satu perasaan Tuhan adalah Tuhan bersuka cita ketika ada yang terhilang, datang kembali kepada Tuhan. Maka kesimpulannya adalah, sebenarnya siapa yang terhilang dalam kisah ini? Siapa yang terhilang dalam kisah ini? Maka sebenarnya yang terhilang dalam kisah ini sebenarnya dua-duanya terhilang. Anak bungsu hilang. Dia meninggalkan ayahnya dan dia terhilang, dia jatuh dalam dosanya. Anak yang sulung juga terhilang. Dia terhilang bagaimana? Dia sehari-hari bersama dengan bapaknya. Tapi dia tidak merasa bahwa bersama dengan bapak itu adalah satu berkat yang besar. Dia anggap biasa. Bahkan sebenarnya dia tidak mencintai bapaknya sama sekali. Hilang juga. Cuma bedanya adalah anak bungsu ini tadi hilang dan dia menyadari bahwa dia hilang. Anak sulung hilang, tapi sampai dia berbicara dengan ayahnya itu, dia belum menyadari bahwa dia terhilang. Menarik saudara, kisah ini tadi berakhir dengan ketika bapaknya berkata begini kepada anak sulung. Dia bilang, adikmu sudah datang, dia telah mati dan menjadi hidup kembali. Dan dia telah hilang dan kita dapatkan kembali. Dan cerita itu stop sampai di situ. Tidak ada lagi dialog. Tidak ada lagi dialog. Itu berarti saudara, kalau hal itu terjadi kepada kita, maka dialog itu ditentukan oleh kita. Apakah kita menyadari bahwa mungkin pun kita adalah orang yang terhilang. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa kita nyaman, kita rajin ke gereja, kita tidak berbuat kesalahan ini itu. Kita merasa bahwa kita bukan orang congkak, kita merasa bahwa kita bukan orang yang mudah tersinggung, kita merasa bahwa kita bukan orang keras kepala, kita merasa bahwa kita penuh perhatian kepada orang lain. Kita menganggap bahwa kita everything is okay. Kita menganggap bahwa dengan diri kita tidak ada yang salah. Tapi sebenarnya kita juga bisa terhilang sebab kita tidak seperasaan dengan Bapa kita di sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat anak sulung ini tadi pertama-tama dia tidak sadar bahwa dia terhilang. Ketika bapaknya berkata misalnya begini, nak, kita harusnya bersuka cita karena adikmu ini sudah mati dan dia menjadi hidup kembali. Dan dia sudah hilang dan didapatkan kembali. Kalau seandainya sampai di situ anak sulung itu dia sadar, dia akan berkata, oh iya, papa aku mulai sadar gitu ya. Aduh sorry ya, saya salah ngomong. Aduh iya ya, oke. Kita sama-sama bergembira. Nah, tapi sampai di situ dia belum sadar. Nah, apakah pada akhirnya anak sulung itu sadar atau tidak? Itu ditentukan oleh kita masing-masing. Saudara, ini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.